permainan bekantan. Ini saudara perawat, Fatia, saudara ini izin dulu saudara terdakwa, biar ada kita sama-sama hargai marwah, ya sama-sama kita hargai martabat Majelis Hakim yang terhormat. Terima kasih banyak pada proses hari ini. Meskipun saya punya banyak protes sama Bapak janganlah nyebut-sebut perempuan sebagai simbol. Perempuan itu ngapain Pak? Ya, perempuan lebih kuat dari kita laki-laki. Terima kasih banyak. Berhadapan di persidangan, jawaban Luhut buat Fathia dan Haris tersentak. Kita harus membuktikan kita benar atau salah. Saya tidak mau juga dicederai hak saya, hak konstitusi saya sebagai warga negara. Kalau saya salah, saya siap menghadapi. Tapi kalau kau salah, kau juga harus siap menghadapi pengadilan. Itu aja, simple. Nggak benar. Pengadilan kan kita percaya pengadilan nggak? Ya itu aja. Nggak ada, saya bilang Anda percaya pengadilan. Ya biar pengadilan yang memutuskan. Kalau saya salah, penjara saya. Tapi kalau kau salah, kau penjara juga. Adil kan? Kau warga negara, saya warga negara kan? Ya udah. Jangan ada yang merasa lebih di depan undang-undang. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Jadi Luhut bisa dibilang bermain-main di dalam pertambangan yang terjadi di Papua pada saat ini. Ya, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024 seperti itu. Karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya. Sehingga kredibilitas yang kita bangun, itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini. Gimana caranya perusahaan-perusahaan itu kita ambil alih? Nggak ada dalam riset itu ya? Enggak dong. Gimana dong? Nggak ada ya? Jadi penjahat juga kita. Oke. Apakah operasi-operasi militer yang ada di Papua itu, ya kan, yang terjadi di Papua saat ini, mulai dari operasi Nemangkawi dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam kajian cepat, itu adalah merupakan bagian daripada kepentingan ekonomi dan pertambangan saudara saksi. Jelaskan. Yang mulia, tuduhan itu sebenarnya sangat menyakitkan lagi. Bagaimana saya bisa mencampuri operasi militer di Papua? Apa garis komandonya? Kalau saya dulu Menko Polhukam, saya memang memberikan mencampuri masalah Poso. Tapi tidak pernah selama saya jadi Menko Marves itu untuk mengurus itu, tidak ada. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan atau pikiran seperti itu yang mulia, itu saya kira yang dicari-cari. Secara legal formal memang tidak ada hubungan. Tidak ada sama sekali. Perlu dipertegas lagi saudara saksi, tidak ada hubungan. Tidak ada sama sekali yang mulia. Penting juga ya bayangin deh. Jadi masyarakat di Intan Jaya itu dikirimin tentara sama polisi, yang level prajurit ada di sana operasi. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapat konsesi untuk mengeksploitasi gunung emas tadi itu. Itu kan ada nama-nama purnawirawan jenderal TNI Angkatan Darat. Betul. Yang beberapa juga dari elit Kopassus. Oke. Di setiap perusahaan itu ada siapa aja? Nah, tadi ada si Paulus Prananto. Lalu ada Hinsa. Dan Hinsa Siburian. Lalu ada Lord Luhut, Hinsa, Lord Luhut, dan Paulus Prananto. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis 8 Juni. Luhut pun datang sebagai saksi atas kasus dugaan pencemaran nama baiknya dengan terdakwa Fathia dan Haris Azhar. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasannya menyeret dua aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke meja hijau terkait dugaan pencemaran nama baik.
Saat menjadi saksi di persidangan, Luhut menyinggung kesabaran yang ada batasnya. Dia pun mengumpamakan batasan itu sebagaimana yang ada di dunia militer. Selain batasan kesabaran, Luhut juga melaporkan Haris dan Fathia karena ingin menunjukkan dirinya tidak pernah takut. Dirinya berani lantaran merasa bahwa tudingan-tudingan Haris Azhar dan Fathia tidak benar. Luhut pun mengungkapkan bahwa pelaporan ini dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi seluruh orang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Saat ditanya jaksa apakah memaafkan Haris Fathia, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ini tidak menjawab secara gamblang. Saat ditanya apakah dirinya masih membuka pintu maaf kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, Jaksa Penuntut Umum atau JPU semula bertanya apakah Luhut masih menerima permohonan maaf dari Haris Fathia. Namun Luhut tidak mengiyakan atau menolak mengenai apa yang akan ia lakukan jika Haris Fathia minta maaf. Ia pun menyarankan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Bukan hanya itu saja, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga mengaku sakit hati saat ia disebut sebagai Lord. Bahkan Luhut Panjaitan menyampaikan sebuah Lord merupakan kata-kata yang sangat menyakitkan baginya. Hal itu disampaikan Luhut Binsar Panjaitan soal penyebutan Lord yang disampaikan oleh Haris Fathia di dalam sebuah podcastnya. Selain sakit hati, Luhut juga merasa jengkel dengan tuduhan Haris dan Fathia yang dialamatkan kepadanya. Dalam podcast, Haris dan Fathia menyebut Luhut memiliki bisnis tambang di Papua. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tentu menyayangkan tindakan dua aktivis HAM yakni Haris dan Fathia ini dalam kasus pencemaran nama baik. Seharusnya, kata Luhut, keduanya melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Luhut sebelum melontarkan pernyataan kepada publik. Pasalnya, pernyataan itu menyudutkan Luhut yang menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut mengatakan ia selalu memfokuskan diri kepada tugas pokok yang diembannya. Oleh karena itu, kata Luhut, dirinya tidak memiliki waktu untuk bermain-main dengan pertambangan di Papua. Lebih lanjut, Luhut juga menyampaikan bahwa apa yang ia janjikan kepada dirinya sendiri merupakan hal yang penting agar tidak diikuti oleh orang. Luhut Binsar Panjaitan berjanji untuk tidak berbisnis selama menjadi pejabat negara. Luhut mengaku hendak menyelesaikan tugasnya sebagai Menko Marves hingga 2024 atau hingga Presiden Jokowi rampung menjabat. Menurut dia, pejabat negara memang sudah selayaknya tidak berbisnis. Tidak sampai di situ, Luhut Binsar Panjaitan juga menyebut dirinya tidak pernah diminta menghadap Presiden Jokowi terkait konten podcast Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang berujung pada kasus dugaan pencemaran nama baik. Dalam sidang tersebut memang ada perdebatan panas hingga hujan pertanyaan terjadi saat Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bersaksi di persidangan kasus pencemaran nama baik terhadapnya dengan terdakwa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Sebelumnya memang diberitakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali melanjutkan sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Kamis 8 Juni 2023. Duduk sebagai terdakwa yakni Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kata jaksa, awalnya terdakwa Haris Azhar ingin mengangkat isu tentang kajian cepat dari Koalisi Bersihkan Indonesia mengenai praktek bisnis tambang di Blok Wabu dan situasi kemanusiaan serta pelanggaran HAM, termasuk adanya benturan kepentingan sejumlah pejabat publik dalam praktek bisnis di Blok Wabu yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua, kasus Intan Jaya. Sementara itu, jaksa juga menilai terdakwa Fathia mengetahui niat saksi Haris Azhar yang ingin mencemarkan nama baik saksi Luhut Binsar Panjaitan. Terdakwa Fathia juga turut menyatutkan kehendak dengan saksi Haris Azhar agar dialog dalam konten YouTube berisi pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan.
Selain itu, jaksa juga menyebut terdakwa Fathia mengatakan beberapa pernyataan dalam video di YouTube Haris Azhar, salah satunya dengan menyebut Luhut Binsar Panjaitan sebagai pemilik saham Toba Sejahtera Group.